Saya mulai berkarir di bidang perbankan mulai tahun 1991 dengan bergabung kepada Bank Danamon, dan setelah lulus dari MDP, saya ditempatkan di cabang Makassar dan kemudian ditempatkan ke cabang Ambon. Pada tahun 1994, saya kemudian memutuskan untuk pindah ke Bank BDNI di Jakarta untuk melanjutkan karir saya di Jakarta. Setelah bergabung dengan Bank BDNI selama 5 tahun, saya kemudian memutuskan untuk bergabung dengan satu bank campuran, yaitu Bank Jepang, Bank Daiichi Kangyo, yang kemudian berubah menjadi Bank Mizuho Indonesia sampai dengan 2002. Pada saat 2002, saya kemudian diajak untuk bergabung sama Bank DBS Indonesia, dan setelah beberapa tahun dengan Bank DBS Indonesia, saya kemudian memutuskan untuk bergabung dengan Bank Permata hingga saat ini. Jadi selama 5 tahun saya sudah bergabung dengan Bank Permata sampai saat ini. Yang mungkin paling berkesan buat saya adalah pada saat awal-awal karir saya di bidang perbankan, di mana saya ditugaskan ke cabang Ambon yang cukup jauh dari Jakarta. Perbedaan waktu cukup banyak, itu 2 jam dibanding Jakarta. Dan pada saat itu saya tidak mengenal siapapun di sana, tapi saya harus menerima tugas tersebut. Tapi dengan kepercayaan dan keyakinan saya baru menerima tugas tersebut, dan saya coba mengembangkan pekerjaan saya di sana hingga mendapatkan nasabah-nasabah baru buat cabang Ambon. Demikian itu yang saya rasakan cukup menarik buat saya, karena saya mulai dari nol, tidak memiliki pengalaman sama sekali untuk mengatasi masalah-masalah di cabang, dan kemudian saya nggak mengenal satupun orang di sana ataupun mengenal satupun nasabah di sana. Tapi saya kemudian bisa membuktikan bahwa saya mampu mengembangkan bisnis Bank Danamon di sana dengan baik. Buat saya, satu kesuksesan adalah bila mana kita mampu mencapai apa yang kita inginkan dan dengan hasil yang lebih dari yang kita harapkan. Sedangkan bagi saya, kegagalan adalah suatu kesuksesan yang tertunda. Selama ini yang selalu menginspire saya untuk menjadi seperti sekarang ini adalah orang tua saya, yaitu ayah saya. Beliau sangat konsisten dan sangat-sangat memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak-anaknya dan memberikan perhatian yang luar biasa untuk kebaikan dan masa depan dari anak-anaknya. Dari situ dan dari dialah saya belajar banyak untuk melakukan sesuatu dengan sungguh hati dan dengan penuh komitmen sehingga saya bisa menjadi seperti sekarang ini. Buat saya, seorang leader yang baik adalah satu orang yang mau mendengar, menerima input dari bawahannya, dan mau mempertimbangkan apa yang diinput, apa yang diberikan oleh anak buah kepada atasannya. Di luar itu, seorang leader yang baik juga harus mampu dan berani mengambil keputusan terlepas dari benar atau salahnya keputusan tersebut. Karena kita berkecimpung di bidang perbankan, di mana unsur kepercayaan adalah satu hal yang sangat kita junjung tinggi, maka kita harus menjadi seorang yang profesional dan menjunjung tinggi kejujuran. Hal yang lain yang perlu saya tekankan sini adalah kita harus bersifat open mind dan juga positive thinking. Hal yang lain yang mungkin saya dapat memberikan input adalah salah satu moto hidup saya adalah we need to think before we talk. Itu satu yang selalu saya pegang sampai saat ini. Dan kedua adalah filosofi yang saya masih pegang saat ini agar saya bisa seperti sekarang adalah we always have to think about why, not what. Mungkin itu yang dapat saya berikan saran kepada pembaca di bisnis.